Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tariqi fi riyadatis sibyan fi awwali nusyuhim wa wajhi ta'dibihim wa tahsin akhlaqihim. Jadi insyaallah kali ini kita membahas tentang takdib aulad, cara mendidik anak. Ini karena kemarin haul dibatasi, jadi banyak yang tidak bisa hadir, terutama ibu-ibu. Makanya insya Allah kali ini kita bahas apa yang pada malam Jumat kemarin di haul dibahas oleh pengacara. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bayanut tariqi menjelaskan tentang cara atau tata cara fi riyadatis sibyan dalam mendidik anak, fi awali nusyuhim pada permulaan pertumbuhan mereka, wa wajhi ta'dibihim dan cara mendidik, memberikan adab kepada mereka, wa tahsini akhlaqihim dan memperbagus akhlak mereka. Karena Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting karena zaman sekarang itu udah sangat merisaukan ya, merisaukan. Kalau dulu ada orang ayam mulu, terus yang satu anaknya di rumah mulu, maka yang di rumah disanjung-sanjung. No, orang kayak dia kalau keluar rumah tiap hari di rumah. Kenapa? Kerjanya nyapu, masak ya, kalau yang perempuan. Kalau orang sekarang mah nggak keluar rumah, di kamar aja main game. Iya. TikTok. Ya, benar nggak Bu? Nggak jamin orang sekarang mah nggak keluar rumah, anak sekarang. Ini gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya juga. Makanya di sini kita bahas. Ini salah anaknya apa salah orang tuanya? Udah ngaku orang tuanya, kata ibu. Alhamdulillah masih ngaku. I'lam ketahuilah annat thariqa sesungguhnya jalan atau cara fi riyadatis sibyan dalam mendidik anak itu min ahamil umuri, dari urusan yang sangat penting. Jadi kalau muhimmah artinya penting, kalau aham lebih dari penting. Jadi ada kaidah yang mengatakan taqdimul ahami alal muhim, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Contoh misalkan begini, kita lagi kerja di kantor, itu penting nggak? Dengar anak sakit, pulang apa enggak? Kenapa? Karena anak lebih penting dari kerjaan. Nah, itu. Jadi ahamul umur, urusan yang lebih penting dari yang penting. Wa ukidiha, dan sangat perlu ditekankan, sangat perlu ditekankan. Jadi misalkan kayak sunnah, ada sunnah muakkadah. Ini namanya wa ukidiha, yang sangat ditekankan, benar-benar urusan. Kenapa? Wasobiyu, karena bermula anak itu amanatun, amanat. Jadi ingat Bapak Ibu, anak itu amanat, bukan punya kita. Kenapa begitu? Banyak orang pengen punya anak enggak dikasih anak. Karena bukan mereka yang bikin, bukan mereka yang punya, terserah Allah. Jadi ada orang udah 5 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun udah ada. Yang 10 tahun itu apa, ada lagunya ya? 10 tahun sudah. Hafal. Itu bukti bahwa anak itu bukan kita. Kita mah cuma sebab johir aja, antara kerjasama suami dan istri di medan pertempuran. Semua sebab johir, tapi pemilik aslinya siapa? Allah. Bahkan ada orang yang pengen ngerem, tetap aja beranak mulu. Ada yang gitu ya? Yang aku lagi di susuin, yang aku baru belajar jalan, yang aku baru TK, itu saya TK. Jadi begitulah, itu bukti sebenarnya, itu buat bukti bahwa anak itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi amanat dari Allah inda walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu, dan bermula hatinya itu anak. Itu at-tahiru, yang suci.
Jadi waqalbuhu, dan hatinya anak at-tahir yang suci itu jauhiratun, sebuah permata nafisatun yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Bang Adi anakan nafisah, baru tahu artinya. Oh, udah nasihat artinya mantep dong Ustaz. Jadi nafisah, jadi hatinya anak kita itu yang luar biasa, permata yang luar biasa. Sadidatun yang murni, khaliyatun yang bersih, ankulin naqasin, bersih dari tiap-tiap goresan, tiap-tiap ukiran. Jadi bahasa kertas yang masih bersih hatinya. Wasuratin, dan gambar-gambar. Wahwa, dan hati anak kita yang bersih itu qabilun, akan menerima likulli ma nuqisa, segala sesuatu yang diukir. Wa ma'ilun, dan akan condong ila kulli ma yumalu bihi ilaihi, kepada tiap-tiap yang diarahkan kepada anak kita. Jadi anak kita tuh Pak, tergantung ukirannya, tergantung kita orang tua mukirnya apa. Kalau anak belum apa udah diukir sesuatu yang buruk, ya kan begitu. Pokoknya nak, nih kayak ayah nih jadi tukang parkir, enak. Tinggal megang periwitan, praktik 2000. Lah kalau ukirannya begitu, iya nih anak-anak begitu. Makanya banyak anak-anak kita tuh yang terukir di hatinya apa yang diukir. Misalkan dia nonton YouTube, ketemunya boboiboy, mimpinya jadi apa pengennya? Boboiboy kan, gitu kan. Jadi anak kita tuh tergantung ukirannya, tergantung gambar yang akan kita gambar. Oh Ustaz, kalau saya nggak bisa mukir, nggak bisa gambar, lah anak kita nyari pengukir sendiri, nyari penggambar sendiri. Makanya dalam pemahaman ini, andai mau berguru, anak kita nih, andai mau kita sekolahkan, cari sekolah atau guru yang tepat. Jangan sampai diukir sesuatu yang biasa, di mata anak kita mewah kan? Ukir kalau mau mewah sekalian. Kalau mau yang mulia, gambarkan kepada anak kita siapa yang mulia sejatinya, siapa. Contoh misalkan begini, saya bikin kalau akan ngasih contoh, diajarkan oleh bapaknya itu tuh, Jang, lihat Jang, Soeharto itu 32 tahun jadi presiden, tapi gambarnya masih berani dibuat bungkus cabe. Ya, gambar presiden dibuat bungkus cabe masih berani. Tapi coba lihat Mama Sempur, nggak ada yang berani buat bungkus cabe Mama Sempur. Di sini alhamdulillah Pak, kemarin lagi pilpres itu kan banyak gambar-gambar presiden dan calon presiden. Walaupun udah jadi masih berani dibikin sarapan buat daging korban. Pas ada poster Habib Lutfi nggak berani. Kan ada tuh satu Habib Lutfi kata Bang Haul di Bajada, nggak ada yang berani, tetap aja dipasang. Artinya apa? Tetap muliaan wali, tetap muliaan wali. Ya lihat aja sekarang coba. Kalau kita ajak ziarah anak kita ke Habib Hussein, misalkan yang dekat luar Batam, siang malam orang datang. Coba berapa kepala keluarga yang dinafkahi dari Habib Hussein yang sudah meninggal? Kan luar biasa. Coba di Sunan Gunung Jati, setiap hari berapa puluh ribu berziarah di sana, dan berapa ratus bahkan berapa ribu orang yang mencari nafkah di makomnya di Sunan Gunung Jati. Orangnya udah meninggal, masih bisa memberikan nafkah kepada yang masih hidup. Lah kita masih hidup nyusahin orang. Salah ukir buat anak kita, sekali lagi salah ukir. Jadi nanti anak kita kalau kita ukirnya begini, maka yang ada di benak anak kita ya itu Pak. Jadi menurut anak kita pahlawannya siapa, ya itu yang di benak dia. Makanya tunjukkan kepada anak kita, kita adalah pahlawan buat anak-anak kita. Tunjukkan Pak. Hanya kadang-kadang kalau bab-bab seperti ini, mestinya, sekali lagi mestinya anak-anak itu dilibatkan. Karena apa? Karena kita kan pasti akan pupus kan. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sekarang kalau anak kita tidak kita berikan pemahaman tentang bab ini, yang meneruskan sujud kita siapa? Coba. Yang meneruskan ruku kita siapa? Yang meneruskan majelis ini siapa? Yang meneruskan majelis di Pak Haji Bambang siapa? Yang meneruskan majelis di Pak Haji Darros siapa? Kalau bukan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak pernah diajarkan dengan hal semacam ini, yang ditakutkan apa? Zaman sekarang ada masjid dijual, ya, musola dijual,
kuburan mau udah banyak pada dijualin. Kenapa? Karena buat mereka yang berharga bukan itu. Yang berharga adalah kalau 200 meter kali 10 juta berarti berapa? Itu yang berharga buat mereka. Nggak penting orang mau ngaji mau kagak mau sholat di mana terserah. Makanya oleh karena itu kita tanamkan nilai-nilai ini kepada anak kita. Kenapa? Karena yang terukir di hati dia tergantung kita yang ukir. Kita ukir yang mulia tuh begini. Kita ukir, nah bapak pasti nggak ada, kamu juga nanti pasti nggak ada. Kamu juga pasti nggak ada. Yang pasti selamanya adalah di akhirat. Perkenalkan akhirat. Perkenalkan akhirat. Jangan cuma dunia mulu. Karena kalau bagaimana dunia mulu yang kita gambarkan ke anak, nanti di benak dia begitu. Apalagi kalau ngomongnya begitu, nggak boleh ngelawan sama orang tua. Emang yang ngasih makan siapa? Orang tua. Nanti kalau anaknya kaya pasti ngelawan. Kenapa? Karena menurut dia sekarang dia sudah tidak dikasih makan oleh orang tuanya, dia akan nyari sendiri. Ya kan? Benar ya gitu. Makanya jangan begitu. Caranya gimana? Perkenalkan Ar-Razzaq itu Allah, yang beri rezeki itu Allah. Jadi kalau kita pengen mendidik anak jangan niatkan untuk urusan dohir atau untuk dunia, tapi niatkan untuk urusan akhirat. Contoh misalkan begini, anak kita nggak sholat, kalau nyuruh sholat, ya jalankan perintah sholat itu karena memang diperintah Allah orang tua untuk merintah anaknya untuk sholat. Itu jangan gara-gara tetangga. Sholat apa mau lu, gua kan udah haji, kagak sembahyang lu, ntar kata apa? Itu anak Pak Haji kagak sholat tuh. Masa urusan sholat ke anak gara-gara tetangga? Jangan. Ya kita bilang anak kita, ke istri kita bilang, Bu atau Ma atau Neng atau Yang ya, atau Bunda ya. Apa Umi? Ayolah. Saya juga malas kalau agama, kalau Allah tidak memerintahkan saya untuk nyuruh sholat, saya juga nggak bakal nyuruh. Apain? Orang lagi tidur kita suruh sholat, pasti kan ukurannya pasti bercakar. Ya kan yang sering terjadi gitu kan. Kalau nyuruh sholat ya kalau orang tua sama anak kan sering pada bertekad gara-gara harus nyuruh sholat. Karena apa? Jangan-jangan kita nyuruh sholatnya hanya kepentingan nafsu kita. Jangan. Jadi kita memerintahkan sholat karena memang perintah Allah untuk kepala keluarga memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat gitu. Jadi enak jalaninnya. Karena apa? Karena kita cuma amanah. Bagaimana kalau udah kebangetan? Kita suruh begini. Pasrahkan ke Allah. Kenapa? Ya kita kan amanah. Ya Allah, anak saya kan milik Engkau. Saya udah nggak bisa begini, Engkau yang bisa. Saya udah nggak mampu, Engkau yang mampu. Insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan malah berkeras. Akhirnya tuh anak bener kata berantem iya sama bapaknya. Jadi gitu. Jadi mereka hatinya akan condong kepada sesuatu yang diarahkan. Jadi yang mengarahkan siapa? Siapa? Makanya kan di kemarin di Atamir kan dikatakan kita secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, anak kita itu diperebutkan antara kita dengan teman-temannya, dengan yang dicintai, dengan yang di-fans sama dia, itu diperebutkan. Contoh misalkan begini, anak kita punya teman, kita ngajak nih pas teman-temannya anak kita malam Senin ngajak main futsal, contoh misalkan kita ngajak ngaji, anak kita milih kemana? Main futsal. Kenapa main futsal? Kadang-kadang main futsal nggak dibayarin. Jadi yang ngajak itu lebih baik daripada kita. Kita ngajak ngaji dengan muka sangat, sementara temennya ngajak main futsal dengan muka ceria. Dengan gaya-gaya tenang aja, rumah tinggal main aja, saya yang bayar. Kadang-kadang begitu Pak. Itu di terminal tuh anak-anak yang nakal-nakal itu dimodali. Jadi dia dikasih duit begini untuk sehingga dia mau melakukan apa aja yang diberitakan. Sementara kita kadang-kadang orang tua nggak mau berkasih sayang dengan anak kita. Makanya anak kita juga perlu dikasih sayang. Ya tampilkan muka yang baik kepada anak kita, tampilkan kasih sayang yang baik kepada anak kita, sehingga mereka itu menjadikan kita tuh orang yang penuh kasih sayang. Ini udah tasbih gede marah-marah mulu kan yang jelek zikir. Tasbih doang gede banget. Pulang marah.
Ya Bu ya. Tas be disalahin. Ya wakil. Biar nama bininya marah-marah gini. Makanya orang yang zikir tampilkan muka yang kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang yang baik. Asal pulang zikir kasih duit bini enak. Besok udah zikir lagi. Asal pulang 2 hari, nggak pulang seharian dikasih cepet, pulang 3 hari dikasih 300. Setahun boleh ya, setahun. Itu yang bagus itu mungkin di keluarga itu. Fa'in awwada, apabila membiasakan al khairu akan kebaikan, wa 'allamahu dan mengajarkan kepada anak akan kebaikan, nasya'a maka akan tumbuh alaihi kepada anak itu. Jadi kalau kebaikan yang kita tanamkan maka akan tumbuh juga kebaikan di anak-anak kita. Makanya kalau kata Mbak Siti, anaknya nggak ada di pesantren. Sekali lagi nggak ada yang dididik dengan di sekolahan. Itu dididiknya bukan di Al-Basariyah, bukan di Al-Qur'aniyah, bukan di Asdikah, tapi di Alfamaret. Iya di Alfamaret. Jadi tiap hari anaknya Mbak Siti itu dikasih uang, disuruh beli yang banyak, terus dibagian ke teman-teman yang dibagi-bagiin. Jadi pendidikannya begitu. Anak diperkenalkan sedekah dari kecil, anak diperkenalkan zikir dari kecil, begitu. Nanti akan tumbuh wanas akan tumbuh alaihi dengan sesuatu yang kita ajarkan kebaikan tadi. Wasa'i dalam akan bahagia di dunia, baik di dunia wal akhirah maupun di dalam akhir. Enak kan punya anak bahagianya dunia dan akhir. Kebahagiaan anak di dunia apa? Minimal yang kita rasakan adalah birrul walidain. Sekali lagi birrul walidain. Jadi harta pemberian anak yang paling berharga di orang tua adalah ketika anak itu astagfirullahaladzim li walidain. Itu adem dengan orang tua Pak, doain gitu. Jadi pas pulang itu melihat anak kita lagi doanya begitu, ya Allah ampunilah kesalahanku dan juga kesalahan kedua orang tuaku. Kita ngeliat itu langsung kan senang ya begitu ya. Karena kita udah ngintip mau pulang siap-siap langsung sebelum diwali-wali. Pas udah 3 hari kata bapaknya, kayaknya aku udah tahu nih hari pas bilang diam-diam dia main handphone lagi biasa. Itu kebahagiaan luar biasa. Saya membayang bahagia ketika anaknya setiap hari zikir memintakan ampun kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya salah dimintakan ampun sama anaknya, dimintakan ampun sama anaknya. Sama orang tuanya juga selalu mintakan ampun kepada anak-anaknya. Makanya ada bahasa doa, ada hadis doa walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anak-anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Jangan berhenti mendoakan anak-anak kita semoga dijadikan anak yang baik. Karena omongan apa yang kedengar amanat itu pasti diturutin. Contoh sekarang, anak kita sering ngomong itu suwe, pasti anak kita gitu. Cuma anak-anak nggak lengkap. Kalau kita mah suwe, dia mah uwe. Ya makanya biasakan dengan bahasa alhamdulillah, bahasa astagfirullah, bahasa subhanallah. Sehingga anak kita nanti ngikut. Ya mana jaki itu jaki. Kalau ada yang itu tuh begitu kadang-kadang kalau ngomong tuh, kadang-kadang yang gede yang ngomong begitu, lah anak kecil yang ngikutin begitu, begitu. Nah ini saung nih banyak anak-anak harus hati-hati, jaga perkataan dan jaga sikap. Karena bagaimana yang gede, yang kecil pasti ngikut. Jadi kalau kebaikan itu akan memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Wasarakahu dan akan memberikan anak, maksudnya akan membawa anak itu akan memberikan bitawabihi dalam pahalanya. Siapa abawahu akan mendapatkan bagian dan akan mendapatkan bagian bisawabihi dalam pahalanya. Siapa abawahu, kedua orang tuanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua pasti mendapatkan bagian. Coba Pak, anak kita istighfar 100 kali. Kalau katakan minimal orang tuanya kebagian 40%.
Jadi setiap anak kita sholat, kita kebagian, anak kita sedekah, kita kebagian, karena kita yang gambar. Kita yang gambar. Wa kullu mu'allimin, dan juga kebagian setiap yang ngajar. Setiap yang misalkan anak mengajarkan sholat, setiap mengajarkan sholat, seorang mengajarkan sholat kepada anak-anak, dan setiap anak itu melaksanakan sholat, yang ngajarin juga kebagian. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika orang diajarin nyopet, ketika dia nyopet, yang ngajarin juga kebagian. Ketika ada anak bicara buruk, yang ngajarin bicara buruk juga kebagian. Makanya na'udzubillah. Jadi wa kullu mu'allimin lahu, setiap yang mengajarkan kebaikan kepada anak itu juga kebagian. Wa mu'addibin, dan setiap yang memberikan adab, yang memberikan pendidikan. Tetapi wa in awwada, apabila membiasakan siapa orang tua asyarra, akan keburukan, wa ahmala, dan membiarkan ihmalal bahaim, sebagaimana membiarkannya hewan binatang ternak. Jadi kalau binatang ternak kan habis lahir ya udah diumbar aja, ditaruh aja di sawah atau di kebun. Kalau begitu, ada orang tua yang begitu. Jadi anak tuh nggak pernah dipikirkan bagaimana pendidikannya, nggak pernah dipikirkan bisa ngaji apa enggak, bisa sholat apa enggak. Udah pokoknya terserah aja, yang penting pokoknya sejaknya setiap hari sekian, setiap minggu dikasih sekian. Cuma bahasa begitu. Ini kalau ada yang berpikir begitu, cuma bagaimana anak itu sehat, cuma bagaimana anak itu punya duit, maka apa? Sako, maka akan susah, akan repot, akan keblangsak. Sapiun itu keblangsak, akan sengsara, wahalaka, dan hancur, wakana, dan ada apa al-wizru, dosa yang dilakukan oleh anak kita, biraqabatil qayyim alaihi. Orang tua kebagian, kita kebagian, orang tua. Setiap anak kita berbuat Allah. Iya, kalau dari sekarang tidak kita yang benar itu apa, yang beneran itu apa, ya akan begitu, akan begitu. Makanya ya kita rubahlah ya, cara mendidik anak kita. Anak kita jangan selalu diperkenalkan dengan sesuatu yang ya mungkin di mata kita sekarang bahagia itu punya mobil, punya rumah, punya duka, mungkin begitu. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya juga begitu. Orang tuanya akan senang ketika banyak uang. Nanti anak kita juga begitu, senangnya kalau banyak uang. Makanya kita tunjukkan ke anak kita, senang itu kalau lagi ibadah. Sehingga nanti apa? Anak kita tuh akan jadi senang kalau lagi ibadah. Karena setiap keburukan yang dilakukan anak kita sebagai orang tua kebagian. Aduh, gimana? Wal wali, dan yang ngurus lahu kepada anak. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian anfusakum, akan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, api neraka. Kita disuruh diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bukan enak nggak enak, bukan, Pak. Jadi kalau ada istri atau ada anak berbuat kejelekan, bukan kita tidak semangat kejelekannya, bukan sekali. Kita sedang jaga mereka agar tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi ibu, kalau ada suami yang tegas, bahasanya mungkin dengan bahasa rada keras, insya Allah, sekali lagi insya Allah, kalau udah zikir, insya Allah bukan karena nafsunya, tapi karena pengen jaga keluarganya dari api neraka. Dari api neraka. Karena kita diperintahkan begitu, jaga keluarga kita dari api neraka. Wa mahmakana, jika ada apa adab atau pendidikan, yasunahu menjaga anak anari dunia, dari api dunia. Babi ayyasunahu, maka menjaga anak itu aninaril akhir, dari api neraka akhirat, itu aula, lebih utama. Kalau kita punya anak takut kena api dunia, bagaimana mungkin kita nggak takut anak kita kena api neraka?
Kita lagi nyalain kompor, Pak, anak-anak kecil gitu jalan, pasti kita jaga. Pasti anak kita omelin jangan dekat-dekat api karena takut kebakar. Kalau kena api kompor aja kita jagain, bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita kena api neraka? Gak boleh. Kalau anak kita luka lecet dikit aja kita ada rasa kasihan kepada anak kita karena lecet. Bagaimana mungkin kita nggak kasihan kepada anak kita ketika akan tersentuh api neraka? Kasih. Makanya terutama sekarang itu zamannya udah canggih, teknologi udah canggih. Masing-masing musyawarah lah, gimana baiknya cara mengendalikan hal semacam ini. Ya gimana baiknya dikendalikan. Karena apa? Karena nanti anak kita ngikutin apa yang ditonton masih. Itu konsekuensinya memang pasti begitu. Ketika dia nonton Superman, minimal dia pengen punya baju Superman. Kan begitu. Ya kalau senang nonton TikTok, ya itu pasti pengen bagaimana kayak di TikTok itu terkenal. Kalau pengen ada YouTubernya pengen begitu. Wasyanatuhu dan menjaganya orang tua kepada anak, bi'ayyu'addibahu dengan hendaklah memberikan pendidikan kepada anak, wa yu'addibahu dan memperingatkan kepada anak, wa yu'allimahu dan mengajari kepada anak mahasinal akhlak, akan akhlak yang baik. Dan sekarang kita bilang ini nak, yang baik itu sodako, sako, yang baik itu jujur. Kalau bahasa bohong pada zaman sekarang itu udah kayak kalau bahasa kita makan sehari-hari. Karena sekarang tuh bohong. Susah untuk menjaga anak itu berlaku jujur, ngomong jujur gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika anak bohong langsung diomelin, tetapi ketika anak jujur dibiarkan saja. Ya kita balik gimana caranya kalau anak itu walaupun salah tapi dia berkata jujur, kita jangan omelin, kita berikan apresiasi. Jadi kita ajarkan mahasinal akhlak, akan akhlak yang baik. Wa yahfaduhu dan hendaklah menjaganya, menjaga anak minal quranai, dari teman-teman asui yang jahat. Teman yang jahat yang tadi saya bilang, kalau dulu teman yang jahat tuh teman orang nyamper yang jahat ngajak anak kita. Dulu begitu. Kalau sekarang enggak, teman jahat tuh masuk ke kamar, itu lewat teknologi. Teman yang jahat, berapa banyak kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan hanya dengan jari zaman sekarang. Apa yang nggak bisa dengan handphone sekarang? Minjem duit, ketik foto cair. Jangan gitu kan. Mau jual, ketik COD. Mau beli apa, tinggal ketik sampai. Gitu kan. Zaman sekarang gitu. Itu corona. Itu teman-teman dari anak kita tuh itu. Dan yang su ada, yang khair ya ada, yang baik ada. Tapi yang su, yang jahat itu jauh lebih baik daripada yang baik kalau zaman sekarang. Contoh misalnya, sekolah itu kan mewajibkan belajar apa? Belajar online, namanya apa? Jaring apa? Jaring majalah. Oh daring. Garing. Iya daring. Sekarang menurut saya kalau sekolah daring itu dari jam berapa ke jam berapa? Misalkan Haji ini dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Apa malam dia nggak main handphone juga? Itu teman-teman anak kita itu. Jadi teman-teman anak kita tuh itu sekarang Pak. Bukan teman yang nyamper. Jaki main yuk. Kalau dulu kan begitu. Abang main petak umpet, abang main kelereng, abang main matang galak, main dampu kalau zaman dulu. Zaman sekarang nggak begitu. Zaman sekarang begitu. Langsung mabar yuk, ayo. Langsung gitu kan. Langsung abang main kontes. Main gitu kan. Pada anak sekarang gitu kan. Berarti corona itu adanya bukan di luar rumah, tapi bisa jadi dalam rumah, bahkan bisa jadi dalam kamar. Kadang-kadang miris gitu. Misalkan jam 12 masih di handphone, jam 1 masih di handphone. Saya bilang apaan jam 1 ya? Kan jam 1 nih handphone ya, kalau orang kata tahajud ya nyolong.
Iya, kalau yang satu keluar kan begitu kan. Iya kalau ya itu masalah. Ya kan rasanya gitu kan. Jangan jam 1, jam 2 handphone. Makanya ini kita ya ntar musyawarah sama keluarga. Japan, ntar pulang apa besok. Berhubung tadi malam Musa ngomong begitu, maka akan diadakan rapat dadakan keluarga. Rapat, udah ngomong. Nih gini, iya darurat bener. Bener karena kalau nggak sekarang kita nggak tahu sampai kapan nggak tahu. Begini tuh sampai kapan kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu. Banyak yang sudah yang masuk ke saya itu udah sangat banyak. Yang orang itu yang banyak urusan gara-gara handphone itu sangat banyak. Bukan 1 2. Bukan puluhan, banyak sangat banyak. Makanya saya ngomong begitu, ayo biar sama-sama kita sepakati. Jadi di keluarga kita sepakati antara suami, antara istri, antara anak-anaknya. Biar akur. Karena kalau yang tahu suami doang, bisa lupa aja. Baru kan di kantor. Saya juga nggak tahu berapa di kantor mana berapa kagak. Tadinya begitu. Iya ya. Ya makanya sepakat bareng-bareng. Kita bicarakan begini. Ya gitu. Siap ya Bu ya? Siap bermusyawarah sama suaminya untuk menangani ini, siap? Pernah anak saya baru saya beliin lagi Ustaz. Ya makanya kadang-kadang saya jujur aja Pak, jujur aja. Kalau ada anak di handphone tuh, saya udah mikirnya udah. Bukan alhamdulillah, saya jujur saja astagfirullah saya. Sampai dibilang langsung itu astagfirullah. Kalau karena saya tahu. Semuanya di situ semuanya, banyak di situ. Ya bukan cuma Indonesia kan, dunia di sana. Ya kebaikan ya ada, kebaikan ada. Tapi kan jarang gitu orang itu. Dulu makanya pusat kan di sini ada Yasin, ada Al-Quran. Yasin cuma benar Yasin mah. Iya pertama-tama biasa baru dibeliin. Ngapain ngaji mah Yasin? Oh iya ketamanya enak ya. Iya sih itu nyaman. Tapi kan masih ini Allah. Jadi Quran nasu teman-teman yang jahat. Wala yu'awiduhu, dan tidak membiasakan kepada anak at-tana'um dengan kenikmatan. Bu, kalau mau ngasih sesuatu yang nikmat ke anak, maka bilangin, sekali lagi bilangin, itu nikmat dari Allah. Bilangin nikmat dari Allah. Jadi kalau sama anak itu jangan bicara yang ntar begini, makan di sini begini. Jangan nikmatnya aja, jangan nikmatnya. Jadi jangan membiasakan anak itu dengan sebuah kenikmatan yang sifatnya ayo makan di sono, beli ini. Jangan gitu. Wala yuhabbibu ilaihi, dan janganlah memberikan rasa cinta kepada anak itu azinata, akan perhiasan. Ya kita jangan cuma diopenin luarannya aja. Oh nih saya beliin baju ini lah, mahal nih Barbie nih. Ya Barbie mah cakep ya, karena anak hitam di baju Barbie. Mahal nih, gini. Jadi anak itu udah diberikan rasa cintanya ke situ Pak. Wasbabur rafahiyah, dan sebab-sebab rafahiyah itu kemewahan. Jadi kemewahan. Banyak kerja yang rajin begini, ntar jadi direktur. Atau zaman sekarang tuh ininya agama, lipsnya agama bunyinya. Begini, nih pokoknya ngaji, hafalannya banyak, terus suara yang bagus. Ntar kalau imam bisa sebulan 20 juta. Orang pintar nabung masuk TV, sekali masuk TV berapa tuh? 10 juta. Kalau sebulan 5 kali udah 50 juta. Enak jadi ustad. Jangan dibicarakan begitu ke anak, jangan. Tanamkan nilai yang benar. Nah, hidup itu bukan cuma di dunia, tapi hidup itu juga ada di akhirat. Ajak ziarah. Tuh, engkau udah meninggal, nanti juga bapak meninggal, kamu juga meninggal, dan di sana lebih lama. Kalau lebih lama, langkong nggak balik lagi. Jadi kalau makom begitu, salpa selfie-mu. Kadang-kadang kalau di makom ada selfie mulu sih, kadang-kadang males jadi ziarahnya. Handphone baru di kuburan pencitraan.
Kenapa begitu? Payudi'a, maka kalau kita perkenalkan dengan sesuatu yang sifatnya mewah, kenikmatan dunia, itu yang kita tanamkan ke anak, payudi'a, maka nanti anak kita payudi'a akan menghabiskan umurnya pitolabiha, untuk mencari kemewahan itu. Oh, bapak saya dulu camat, ya saya minimal banget camat, kalau bisa jadi wali kota. Bapak saya dulu PNS, jabatannya ini, saya harus lebih tinggi dari itu. Pasti akan begitu. Karena yang kita perkenalkan itu. Ya tinggal kita lihat Pak, selama ini kita yang mencanangkan anak kita urusan duniawi apa ukhrawi? Pasti urusan duniawi. Bahasa berkah, bahasa anugerah, bahasa fadilah kepada anak tidak pernah kita kenalkan. Andai kita ngasih duit, Allahnya juga tidak pernah kita ajak. Andai kita ngasih makan pun Allahnya tidak pernah kita ajak. Selain anak kita kasih duit, oh makanya kerja yang rajin, oh kayak bapak nih, kasih duit dong. Di mata dia yang baik adalah bapaknya, hanya bapaknya, tidak ada Allah. Kita perkenalkan bapak mana cuma wasilah aja, rezeki pemberi rezeki mah aslinya Allah. Gitu. Makanya Pak, ini ada pelajaran berharga dari emak saya. Karena jadi waktu semobil tuh pernah ditanya, wajah anak kau berapa? 9. Banyak orang dulu mau banyak Pak, 3 beranak. Saya sudah bersaudara. Nah, orang sekarang punya anak 2 ribet. Ya orang dulu anaknya ya 8, 9. Kan jawabannya rasanya apa rasanya? Ya sebenarnya orang tahu dia tebak-tebak aja. Nggak tahu rahasia apa. Makanya ngomong lagi nih. Pokoknya jangan pernah ngeluh di depan anak. Jangan pernah ngeluh di depan anak. Karena ketika kita ngeluh di depan anak, nanti anak kita kepikirannya itu. Jangan ngeluh. Jadi tunjukkan ke anak itu kita tuh bahagia aja. Kalau lagi berantem, jangan depan anak. Jadi misalkan lagi berantem, anaknya taruh dulu mertua. Masalah kalau di sana baru terusin. Nggak, maksudnya jangan bahasanya ngeluh di depan anak. Ini gimana anak mau enak gitu. Dia bahasakan ngaji bapak kan misalkan anak lagi makan, lagi enak-enaknya makan, orang tua ngomongin betapa susahnya nyari duit buat makan. Tuh anak makan jadi nggak enak. Bos pergi pulang makan, terus pergi pulang makan, baru makan. Iya, ini pada merasa nih bocah-bocah nih. Dikitin nama bapaknya. Jangan. Kita cuma wasilah aja. Pemberi makan itu pada hakikatnya siapa? Allah. Pemberi rezeki juga Allah. Tidak kabur, kalau udah besar anak begitu, payah luku, maka akan hancur anak. Karena hancur, kita akan terbiasa dengan hal semacam itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk momen Muharram ini kita jadikan momen untuk berbahagia dengan keluarga, istri dan anak-anak. Nah ini buat anak-anak juga, jangan pas pulang begini, bapak orang ngaji sih Pak, kalau ngaji mau, kata Ustaz mau. Kalau ngaji makan jangan macam-macam baik. Pak, kalau buat anak nih, yang buat anak nih, ini banyak bocah nih, ntar bapak ini dipegang kencang-kencang, kalau ngomongin bapaknya, bukan. Kalau buat anak, nih kata mengasakan, kalau anak melawan orang tua, jangankan untuk jadi waliullah, bagja aja nggak mungkin. Bagja itu bahagia aja nggak mungkin. Catat, jikalau anak melawan orang tua, jangankan sampai usul itu sampai ke Allah, bahagia aja tidak mungkin. Katanya kayak begini, Ustaz bagaimana sih? Tadi bedain saya kan? Iya, itu kan udah. Jadi ketetapan Allahnya gitu Pak. Ketetapan Allahnya ada kemuliaan di orang tua dan ada kewajiban di anak. Lah ini kalau ini nggak benar rusak, karena itu rusak. Kalau anak tidak birrul walidain itu rusak.
Kalau orang tua tidak menyayangi anaknya juga rusak. Makanya biar sinkron itu ya anaknya harus birrul walidain, orang tuanya ya harus mendidik anaknya. Makanya birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kata Nabi, birru abaakum nih bocah-bocah nih yang anaknya dengerin. Birru abaakum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Tabirrukum abnaukum, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Sekali lagi, kalau nih yang bocah-bocah sekarang berbakti kepada orang tuanya, nanti insya Allah pas punya anak, anaknya juga akan bakti kepada kedua orang tua. Enak kan? Jadi yang sekarang masih ngelawan, udah rubah, senangin orang tuanya. Ustaz, orang tua saya mah kalau doain orang senang, kasih duit baru senang. Kasih duit. Ya gitu ya. Jadi buat anak-anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang orang tua harus memberikan adab pendidikan kepada anak. Jadi intinya hal kemarin itu begitu, sehingga pemirsa Bapak, pemirsa Akang itu Pak, setiap hari Jumat dari Sukabumi ke Cihamperas itu tidak pernah berhenti, nggak pernah putus-putus. Itu udah bertahun-tahun, dari pertama kali disuruh sama saya Siddiq untuk selalu menziarahi orang tuanya, semenjak disuruh sampai sekarang tidak pernah berhenti. Jadi kalau lagi sakit, pernah suatu saat sakit nggak bisa bergerak di kasurnya di bawah. Saking pengen bakti kedua orang tua kalau dia udah meninggal. Itu jauh kan dari Sukabumi ke Cihamperas, ke Purwakarta, ke ininya Aki. Itu kalau lagi sakit, mau hujan, mau badai, tetap datang. Sekarang pertanyaannya nih, yang orang kesini kuburannya jauh apa dekat? Dekat. Butuh berapa jam kalau jalan? Setengah menit. Berapa kali? Setahun sekali. Setahun sekali Pak. Miris kan? Orang tua dikunjungi setahun sekali, diziarahi. Maka yang dekat ya kalau nggak bisa seminggu sekali, ya 2 bulan sekali. Banyak jangan sampai setahun sekali. Setahun sekali mah keramaian. Udah setahun sekali, udah kembang gue yang bisa kayak orang anu. Jadi yang masih hidup bahagiakan, yang sudah meninggal doakan. Di mudah-mudahan yang udah meninggal orang tua kita diampuni segala kesalahan. Ini juga ada sahabat kita Bapak Haji Ruknan kemarin meninggal, itu mudah-mudahan diampuni segala kesalahan Allah semua. Dan juga Pak Haji Darno orang tuanya, ini biar Haji Darno udah tua tetap anak. Karena apa? Karena dilahirkan. Kalau dilepehin baru nggak ada orang tuanya. Mertuanya ya Pak Haji ya? Iya mertuanya Pak apa namanya? Kartolobi bin Rebo kemarin gitu ya. Kartolobi bin Rebo. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dengan bab ini kita berikan hadiah khusus buat orang tua kita, yang orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dijaga kesehatan oleh Allah, yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni segala kesalahan oleh Allah. Ini Al-Fatihah. Kita Fatihah sekali lagi buat anak-anak kita, buat anak-anak kita yang belajar bukan cuma pintar untuk urusan dunia, mudah-mudahan dikasih pemahaman tentang akhirat, tentang Allah, kepada kita semuanya. Ila hadinnya wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma ta'ala wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اغفر لنا ذنوبنا
الإيمان يبشر قلوبنا ويقنا صديقا حتى نعلم إنه ليس لنا إلا ما كتبته لنا ورفعنا أن قسمته لنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الذاكرين عليك ربنا هب لنا من العارفين بك ربنا هب لنا من الصديقين ربنا هب لنا من الصديقين ربنا هب لنا من الصديقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إني وعيالي ضعيفا وفاسقه منافقه مضطر ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين ربنا